Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami kelompok 2 dengan usaha Faiz Handar akan menjelaskan tentang aspek manajemen dan aspek organisasi. Maka nama saya Najwa Widya Febrianti dengan NNP 23301014. Saya Raliana Sultan Fadila dengan NNP 2330101028. Saya Alia Putri Maharani dengan NNP 2330101032. Saya Muhammad Al-Fariza dengan NNP 2330101045. Saya Rifwi dengan NNP 2330101044. Di sini tuh visi dari toko restoran sendiri itu snack dan es krim yang sehat gitu, yang modern, higienis dan juga digemari oleh semua kalangan dari anak-anak, remaja, dewasa dan juga yang lain itu dengan menghadirkan produk yang sehat dan juga lezat. Untuk misinya sendiri yang pertama adalah menyediakan snack dan es krim yang sehat dengan kualitas bahan yang terbaik. Untuk yang kedua menciptakan pengalaman makan yang nyaman, bersih dan menyenangkan. Makanya kita juga mengadakan toko. Di toko itu ada bagian termasuk ada prasmanan gitu di crunch corner. Terus yang terakhir, yang ketiga mengembangkan inovasi rasa yang sesuai dengan makanan sehat gitu. Ada rasa mango, ada dari ice cream dan juga ada tropical drink. Selanjutnya ada struktur organisasi, yang mana struktur organisasi ini terdiri dari ownernya ada Livi, lalu ada manajemen keuangan atau akuntansi, ada Najwa, lalu ada manajemen pemasaran, ada Fareda, manajemen produksi ada saya, Aulia, lalu ada staf produksinya sebanyak 2 orang, lalu yang terakhir ada kasir, Aurelia. Selanjutnya itu ada job description, di mana job description ini akan dijelaskan oleh masing-masing orang dengan posisinya. Untuk owner sendiri itu ada menetapkan visi, arah bisnis dan juga keputusan yang strategis gitu. Jadi setiap keputusan diputuskan oleh owner sendiri. Untuk yang kedua mengawasi produksi, keuangan, pemasaran dan juga operasionalnya. Dan yang terakhir untuk menyetujui anggaran, pembelian dan juga evaluasi di lapangan. Lalu ada manajemen produksi, yang mana manajemen produksi ini tugasnya sebagai mengatur proses pembuatan si es krimnya dari jadwal produksi. Lalu ada menjaga kualitas dan kebersihan area produksi. Yang terakhir ada mengawasi staf produksi dan kontrol stok bahan baku. Selanjutnya itu ada dari manajemen keuangan, di mana manajemen keuangan ini ada untuk mengatur cash flow pada usaha ini. Lalu manajemen keuangan ini akan mengatur laporan keuangan baik itu harian, bulanan maupun laporan tahunan. Lalu yang kedua adalah mengawasi laporan kasir dan pengelolaan dana. Yang keempat ada manajemen pemasaran. Tugasnya itu yang pertama menyusun strategi promosi dan kampanye digital. Yang kedua itu mengelola media sosial dan membuat konten. Dan yang ketiga melakukan riset pasar dan evaluasi efektivitas promosi. Ada staf produksi, yang mana tugasnya itu terdiri dari membuat produk sesuai SOP, membuat es krimnya itu sesuai SOP, lalu ada menyiapkan topping, ada servis dan menjaga kebersihan. Lalu yang terakhir ada mengisi ulang bahan dan membantu inventaris harian. Kemudian ada kasir, yaitu tugasnya itu melayani dan juga membantu pada proses transaksi, kemudian mencatat penjualan harian dan juga melaporkan kepada keuangan. Nah, selanjutnya itu ada kebutuhan tenaga kerja pada Faiz Handar. Oke, untuk owner itu jumlahnya ada 1, yaitu 6 juta untuk biaya per bulannya. Kemudian untuk manajer produksi juga ada 1, yaitu 4.500.000. Kemudian ada manajer keuangan jumlahnya juga ada 1, itu 4.500.000. Kemudian manajer pemasaran juga 4.500.000. Lalu ada staf produksi jumlahnya ada 2, yaitu biaya per bulannya itu ada 3 juta. Kemudian ada kasir atau pelayan itu jumlahnya 1, yaitu biaya per bulannya ada di 2,660 juta. Untuk totalnya itu untuk jumlah itu ada 7, lalu untuk jumlah biaya per bulannya itu ada 25.160.000. Oke, kenapa kita ambil 6 juta? Karena 6 juta itu bukan kerja yang tinggi. Lalu yang 4.500.000 itu karena
3 juta itu harga pasarnya. Sih. Nah, dengan dengan biaya tenaga kerja seperti ini tuh, dengan total biaya 25 juta 160 ini bisa menutup atau bisa ditutup dari KPT kita, di mana penjualan saham. Oke, betul. Thank you for Kamu ngulang lagi, Jak? Boleh. Sok. Boleh yang jelasin. Nggak, jelasin aja. Kenapa ini? Kenapa kita ambil 6 juta? Karena beban kerjanya itu tinggi. Lalu kenapa 4 juta 500 ribu? Karena itu tuh UMR bukan di rumah. Lalu yang 3 juta itu kenapa? Karena pasarnya itu tinggi. dan yang terakhir mungkin ada rasa atau pertanyaan biaya per bulan itu kenapa tidak 550 karena berobatnya juga pekerjaan juga emang mudah gitu lah. Terus untuk totalnya sendiri kita tuh di kisaran 25 juta 160 ribu gitu. Kenapa kita ambil gaji ini juga karena KPT kita tuh mencukupi dari harga pegawainya gitu, dari per bulannya gitu. Soalnya kita per bulan tuh dapat di harga yang sudah dikurangi biaya pemasaran dan juga sewa